Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Puspita Ardila selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri. Saya Isinta Dewi. Perkenalkan, nama saya Lala. Perkenalkan, nama saya Niken Melani. Saya Rahma Ulil Hidayah. Saya Iksanti Novita Kurniawati. Saya Muhammad Yazid Fathul Mujib. Saya yang bertukar. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang takwa dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Pengertian takwa. 2. 3 tingkatan dalam takwa. Yang ketiga, ciri-ciri orang bertakwa. Dan yang keempat, ruang lingkup takwa. Materi pertama, pengertian takwa, akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian takwa. Secara bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yaitu waqa, yang berarti menjaga, melindungi, hati-hati, waspada, memperhatikan, dan menjauhi. Sedangkan menurut istilah, takwa berarti menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Para penerjemah Al-Quran mengartikan takwa sebagai suatu kepatuhan, kesolehan, kelurusan, perilaku yang baik, teguh melawan kejahatan, dan takut kepada Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran. Jadi secara singkatnya, takwa adalah usaha seorang hamba dalam melindungi atau membentengi diri dari azab Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tingkatan takwa. Yang pertama adalah takwa dari azab kekal abadi. Tingkatan yang pertama ini, takwa atau menjaga diri dari suatu yang menyebabkan azab yang bersifat kekal abadi, di mana contohnya adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua, yakni takwa dari azab neraka. Tingkatan yang kedua ini, bertakwa atau melindungi diri dari semua hal yang menyebabkan azab dari neraka, seperti meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ketika sedang berada di dunia. Lalu, yang ketiga adalah takwa dari sesuatu yang melalaikan. Tingkatan ketiga adalah bertakwa atau membentengi diri dari segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seperti terlalu sibuk dengan perkara mubah, sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi, contohnya itu kita terlalu sibuk di dunia sehingga lupa akan akhirat, bahwa di akhirat itu pasti ada pertanggungjawaban dari perilaku yang sudah kita lakukan di dunia. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang bertakwa. Ada 3 ciri orang bertakwa, yaitu 1. Mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat atau menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, bahkan meskipun dalam keadaan terseok-seok, ia akan tetap melaksanakan sholatnya. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan menjauhi maksiat sebagai bentuk apapun maksiatnya, meskipun godaan setan hanya berupa kalimat cuma sebentar atau bisa taubat lagi sekalipun. Orang yang bertakwa akan menjauhi kemaksiatan. Ini saya akan melanjutkan ciri-ciri orang bertakwa yang nomor 4, yaitu mempersiapkan bekal hari akhir.
Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebaik mungkin dan memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup. Yang kelima adalah puasa. Puasa adalah salah satu ciri-ciri dari orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi. Yang keenam yaitu menepati janji. Menepati janji adalah ciri orang bertakwa yang mana merupakan kebalikan dari orang munafik dan kafir. Yang terakhir, yang ketujuh adalah rajin sedekah. Orang yang suka menghabiskan hartanya di jalan Allah adalah orang yang benar-benar mengetahui bahwa segalanya hanya milik Allah dan sudah seharusnya dikembalikan di jalan Allah. Baiklah, saya Isinta Dewi akan menjelaskan tentang ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Yang keempat, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Saya akan menjelaskan ruang lingkup takwa. Yang pertama, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bertakwa mutakin adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengan setiap saat sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran serta membuatnya berkonsisten terhadap aturan-aturan Allah. Segala perintah Allah tersebut ditetapkan bukan untuk kepentingan Allah sendiri, melainkan merupakan untuk keselamatan manusia. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-caranya yang diajarkannya, melalui wahyu dan diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Adapun surat yang menjelaskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayyanu lana shiwahudan wa mahitadul lil muttaqin. Artinya, inilah Al-Quran, suatu ketenangan bagi manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Selain kita harus bertakwa kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama serta lingkungannya, manusia juga harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan sifat yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain-lain. Selain itu, manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsunya karena tak banyak di antara umat manusia yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga semasa hidupnya hanya menjadi budak nafsu belaka. Seperti firman Allah yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku berbuat kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan kecuali siapa yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Sebagai umat manusia, kita harus bersikap dalam sabar dalam menerima apa saja yang datang kepada dirinya, baik perintah, larangan, maupun musibah. Serta dalam menjalani segala perintah Allah, manusia juga harus selalu berusaha dalam menjalankan segala sesuatu dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena umat manusia hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan. Serta selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah dan berani dalam menghadapi resiko dari semua perbuatan yang telah ditentukan. Ciri-ciri ketakwaan terhadap diri sendiri antara lain, yang pertama sabar, yang kedua tawakal, yang ketiga syukur, dan yang keempat berani. Di sini saya akan menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan lain-lain. Semua konsep tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berhubungan dengan manusia yang bisa disebut dengan hablum minan nas atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Hubungan antara manusia ini dapat dibina dan dipelihara antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai norma agama. Selain itu, sikap takwa juga tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah, dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 77.
yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan merdekakanlah hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia benar imannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang memegang keras tugasnya di tengah alam sebagai subjek yang bertanggung jawab, mengelola dan memelihara lingkungannya. Alam yang penuh dengan sumber daya ini mengharuskan manusia untuk bekerja keras, menggunakan pikiran serta tenaganya sehingga dapat menghasilkan barang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ia dapat mengelola lingkungan sehingga dapat bermanfaat dan juga memeliharanya agar tidak habis dan musnah. Bagi orang yang bertakwa, lingkungan alam adalah nikmat Allah yang disyukuri dengan cara memanfaatkannya dan memelihara lingkungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, alam ini juga adalah suatu amanat yang harus dipelihara dan dirawat dengan baik. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara ini akan menambah kualitas nikmat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dari materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketakwaan adalah bermakna luas. Hal ini dapat diketahui dari definisi para ulama yang menerangkan bahwa ketakwaan ialah upaya seorang hamba membuat pelindung antara dirinya dengan sesuatu yang ia takuti. Dengan begitu, seorang hamba yang ingin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla berarti ia ingin membangun perlindungan antara dirinya dari Allah Azza wa Jalla yang ia takuti kemarahan dan kemurkaannya dengan melaksanakan amal ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.